Tapi bahasan ulama saya hadir di majelis ilmu 1 jam, 1 saat, 1 waktu, maka pahala si pelungguh pulih, pahala si tangering terima lekan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi dari solat sunnah 100 rakaat nikah. Masya Allah. Nah, lagu dendek risau dawak. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wikan dari Allah serba kekurangan itat ya. Tenaga kurang, semangat kurang, ibadah kurang nikah. Lagu Masya Allah, dakak buat foto, dakak kurang lek segala hal, tapi Allah menyiapkan pahala keutamaan melebihi daripada umat-umat yang lain. Nikah termasuk dari fadilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhir zaman ini Masya Allah lek hadir majelis ilmu berat etot itu si datang makin. Beda mara acara-acara perkawinan napi je tanpa diminta, tanpa diundang nggih. Kamu narak jangger atau alat-alat musik je cimol becat sugul. Lamun pengajian-pengajian maraniki je luwe uzur niki. Langkah kaki yang pelungguh angkat dan letakkan di tempat niki yakunu kafaratan lizunub, sebagai penebus daripada dosa tiang pelungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratil mukarramin al-asatizil a'izza, dane para penglingsir, para tokoh agama, para sesepuh masyarakat, para segenap keluarga jamaah hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, daripada siang hari yang barokah niki dawak nggih tangiring saring sami sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelungguh melangkahkan kaki dengan ringan, hadir dengan niat tulus ikhlas le tau niki nggih. Untuk melaksanakan atau menghadiri acara rutinitas mingguan, menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan segala apa yang kita hajat dan niatkan tercatat sebagai investasi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tangiring hadir le majelis ilmu mara sekali tiang matur le kesempatan-kesempatan si liwat, kita memberikan makan kepada jiwa dan roh tiang pelungguh sami. Nah, niki lamun teu hadir le majelis ilmu. Jadi hadir le majelis ilmu bahasan ulama 1 saah. Nah, napi kinan 1 saah nika bau tekena 1 jam. Lagu si kenan 1 saah le. Napi yang keterangan niki adalah pokok sewaktu dawak 1 majelis nggih. Apakah nika sejam, setengah jam, atau bahkan lebih misal, atau kurang. Nah, kira-kira 1 majelis ilmu, 1 kali pertemuan marak niki hadir majelis ilmu sudah niki 1 saah. Tapi bahasan ulama saya hadir di majelis ilmu 1 jam, 1 saat, 1 waktu, maka pahala si pelungguh pulih, pahala si tangering terima lekan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi dari solat sunnah 100 rakaat nikah. Masya Allah nggih. Nunas makin kira-kira andek teriak niki nggih, kira-kira sampun pelungguh salat 100 rakaat? Nggih, sulit rasen nggih. Ya Allah berat rasen sembahyang atau salat sunnah 100 rakaat. Pira rakaat paling atau maksimal si pelungguh gawe niki? Pira rakaat? Nah, lek tarawih nggih. Lek tarawih pira rakaat? 23 rakaat bareng witir.
Nah, nikah doang paling kita secara umum semangat nikah mungkin malam pertama sampai seminggu. Nah, kebiasaan nikah rame masjid, rame musala saat pertama-tama nikah. 2-3 malam, paling itulah seminggu. Nah, demen wah lewat seminggu je mulai sab-sab nikah maju. Mulai sab-sab nikah maju. Nah, sampai akhir jarak ada 10 sab, lemak sab baung bertahan. Nah, 23 rakaat nikah sulit, lebih-lebih lamun imam kurang-kurang jelap sim baca ayat, bilin si makmum malik becat ponggok sejadah, kebah sejadah untuk bilin imam. Lamun kurang-kurang jelap baca ayat, dia mampu niki, dia mampu salat sunnah 1 rakaat, apalagi 1 rakaat 23 rakaat saja berat kita rasakan bulan Ramadan 1 bulan full. Nah niki, apalagi Mekah, masya Allah, Mekah niki aja 1 juz 1 malam, sejus berayat niki semalam. Telu imam berganti nika. Sak semalam niki telu imam di Masjidil Haram. 2 telu sak semalam. Paling dek lah 2 telu kadang lebih ya dah. Nah, biasa 1 juz. Mau ngasar malik. Ndak jelap nggih. 1 juz nika ngasar malik dia. Nah, biasa mulai jam setelah Isya, anggaplah jam balu niki sampai jam 11-12 malam mampu selesai. Di Mekah. Tergantung masih rasa kelebat, rasa malas, masih pada doang niki. Nggih, pada doang tergantung kan berembe keimanan, berembe motivasi tenggawe ibadah niki. Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebagai umat sak poto gati mangkin niki. Umat sak akhir nggih. Marakadin timun sak buat foto. Timun lamun buat foto nika mbena bengkok, pahit, nggih. Belian nota ke Malik. Nah, kodek-kodek Malik dia. Niki lamun timu buat foto, timun buat foto. Nah, lagu dendek risau dawak. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wikan desida Allah serba kekurangan itat ya. Tenaga kurang, semangat kurang, ibadah kurang nika. Lagu Masya Allah, dakak buat foto, dakak kurang lek segala hal, tapi Allah menyiapkan pahala keutamaan melebihi daripada umat-umat yang lain. Nika termasuk dari fadilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, luwe nika dijelaskan oleh para ulama perembe kefadilahan atau keutamaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Nah. Ringan tan manikang ibadah lagu pahala luar biasa si tekican sida Allah Subhanahu wa taala. Nah niki umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk dari khususiat daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam dalam sebuah ungkapan beliau mengatakan ada beberapa hal yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberikan kepada aku dan umatku, bahasan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi bahasan beliau, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan maksiat di sorga, nggih. Karena Nabi Allah Adam, aku melakukan maksiat di sorga, bahasa Nabi Allah Adam. Artinya beliau piwal dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang untuk memakan buah khuldi, tapi beliau makan sehingga murka Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan itu sebagai sebuah kesalahan dan maksiat. Aku bermaksiat kepada Allah.
wallahu yukhrijuni minal jannah. Lagu Allah Subhanahu wa taala sugulang aku leman surga bahasa Nabi Allah Adam. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna fid dunya. Akan tetapi umat Rasulullah, umat Muhammad manik Nabi Allah Adam, mereka melakukan maksiat di dunia, wa yadkhulunal jannah, dan mereka masuk surga. Nggih. Birahmatillah subhanahu wa ta'ala, mereka masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dengan taubat yang pelungguh kepada Allah. Nah, kita berbuat maksiat di dunia, kita justru dimasukkan ke dalam surga. Demikian aku berbuat maksiat manik Nabi Allah Adam, Allah mencabut segala pakaian yang ada di raga, di badanku, bahasan beliau. Tetapi umat Nabi Muhammad melakukan maksiat aryan dalam keadaan telanjang, aksahullah, justru Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pakaian lalu dimasukkan ke dalam surganya. Nah, niki manik Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, kemudian bahasan beliau selanjutnya, ketika aku dan umatku melakukan kesalahan, kemaksiatan, harus tuh Mekah, jurun Ka'bah untuk tobat. Nah, niki umat Nabi Allah Adam, lamun melakukan kesalahan, kekhilafan di dunia, maka nikman tak ampun atau nikman tak terima tobat, kecuali harusnya lalu jok Mekah juluk nika. Nunas ampun di sida Allah Subhanahu wa taala. Tuh jurun Ka'bah tok nunas. Andin marak nika tante adok nika nggih. Sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala setiap melakukan kemaksiatan, setiap melakukan gibah, setiap namimah, setiap melakukan dosa-dosa kecil sekalipun, misal yang pelungguh, lamun tak adok marang angkun Nabi Allah Adam alaihi salam, harus taubat di Mekah julu lah, bilang minggu tenambang niki, bilang minggu napi aran berangkat umroh haji nggih, bilang tahun untuk berangkat haji untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat niki, berat. Tetapi nah niki kemuliaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lembe tok tiang ngering gawe maksiat, gawe kesalahan dengan niat tulus ikhlas taubatan nasuha kepada Allah, nah langsung insyaallah diterima tobat yang pelungguh sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Niki keringanan nggih. Lamun Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Musa alaihissalam lamun melakukan maksiat, anden kayun tobat harus semate di julu nih ke. Terus tebang kitang malik harus semate di julu ampun terima taubatnya. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan marak nika. Umat-umat terdahulu melaksanakan sholat hanya sewaktu sejelo nika. Ada umat gawe sembahyang atau sholat zuhur doang gawe, nenten arak sak lainan. Asar doang, nggih. Nah, masing-masing lah kan waktu-waktu nikah khusus diberikan kepada umat nabi-nabi sebelumnya. Hanya satu waktu. Lagu dakak ngono masyaallah berat gati gawe dakak sak sewaktu. Dek kanggo gawe lamun lek luar Bali, luar gubuk. Nah, luar lek daerah nikah. Nah, misal mungkin anggaplah tiang pelungguh sebagai umat lain, misal niki ande. Tewajibang sembahyang zuhur misal. Terus pelungguh margi tiba sembawa. Tadai si waktu zuhur di sembawa, dikanggo sembahyang di sembawa. Harus mantuk ulek julu tiba lombok sembahyang. Tulak malik. Nah, marak nikah. Berat jaran sembahyang ibadah umat-umat terdahulu. Nabi Allah Musa, umat beliau lamun anak najis atau kotoran harus polong nikah, dek kanggo bersih ngaduai. Polong be tau kotoran. Ande arak lek mukena atau telekong pelungguh harus polong nikah. Arak lek misal pakaian harus polong pakaian nikah. Nikah cara beristinja, nikah cara bersih lekan najis umat-umat terdahulu. Berat syariat yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Nah, yang bahasa Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau mengetahui, meyakini bagaimana
kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kaji mohon bahasa Nabi Allah Musa jariang kaji niki sebagai bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Musa sendiri niki nunas. Adik terjariang sebagai bagian daripada umat Rasulullah. Tapi Nabi jawaban dari Allah, ya Musa, kata Allah, inni stafaituka birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku memilihmu sebagai pengemban risalahku dan kalamku, kata Allah. Fakhuz ma ataituka, maka ambil yang sudah menjadi bagian engkau. Baik, sampai memang menjadi bagianmu wahai Musa, kata Allah, wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau sebagai hamba yang bersyukur. Niki, apalagi kelas amak Musa niki kelas Nabi Musa doang niki, beliau ingin mohon kepada Allah menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewek tiang senamian pelungguh terjariang sebagai umat Rasulullah si paling akhir, paling umat saputu. Nabi maknanya niki rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu umat paling putu berarti paling mudi mati lah marak nikah nggih. Paling mudi sak mati. Nah, demen paling mudi mati, ndek suwe ngantos lek kubur. Terus nunggu yaumul ba'si wan nusyur. Nah, niki tujuan dari Allah ndak sak nduk suwe laluk ngonek laluk nganti lek kubur. Nah, niki sebagai fadilah keutamaan yang perlu dijadikan sebagai akhirul umam. Umat sak paling akhir. Paden tan marak dengan sak begawe. Nah, dan sak begawe nikah. Rawah bahasan nggih, sak begawe-gawe nikah. Akhir terdatang misal demen toko langsung arak gibung. Ya paling mantap niki nggih. Lagu lamun saaru gati datang terus baru besok meni, besok beras. Lelah nganti sampai 2-3 jam. Telang lapah misal. Nah, ndek nia kena dengar niki. Lagu pas datang gibung siap, langsung satu nikah. Ayahin bahasa timu, Masya Allah. Nah, kira-kira niki sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terakhir sebagai umat akhir umam, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala demen ninggal nikah dek suwe ngantos dalam kubur. Kita dijadikan sebagai umat sak kode marak niki tiang. Lamun umat-umat salah aja sampai berpuluh-puluh hasta. Marak kebele lolo nyiur niki dia nggih. Pelungguh sampun munggah Mekah nggih. Sebagian alhamdulillah. Nah, pelungguh cingakin yang seteparan makom Ibrahim. Nabi kena makom Ibrahim nika, ndek tu nate petak Nabi Allah Ibrahim lek drika. Ndek tu nate petak layon. Bahasa biasa, ndek tu nate makamang lek drika nenten. Lagu satu kena makom Ibrahim nika, ya tau ngadek. Ya tau nganjeng buteng Nabi Allah Ibrahim waktu tak sabangun Ka'bah. Teiring si bijan beliau Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Nah, ya tau ngadek nika Nabi Allah Ibrahim. Sehingga Arab berbekas cokor atau naik beliau. Nah, itu yang diabadikan sekarang nika. Nah, ya si teparan makom Ibrahim. Tempat bukti sejarah luar biasa. Nah, bekas kaki bekas cokor nika, ya teparan aran makom Ibrahim, tempat berdiri kena makom nika. Isim tempat, isim makom, isim makan. Tempat berdirinya dari koma makom, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim. Nah, pira kebelu nain beliau marak niki lah kira-kira nggih. Lamun kupakna doang marak niki berembek kebele raga nggih. Sila pelungguh bayangin lamun tiang pelungguh ya kan kurang lebih lah marah HP niki ke beli kupak pelinggih nggih. Naik marak niki lah ke belun. Lagu Nabi Allah Ibrahim jo marak niki kira-kira. Nah. Kupak doang atau cokor naik doang marak niki berembek ke beli raga. Nah, umat-umat terdahulu. Lagu tiang pelungguh dawak kode-kode niki. Nah, ini Nabi tujuan dari Allah menjadikan tiang pelungguh sebagai umat sak kode geles.
Nah, ada sak biaya hidup nikah ndak terlalu belik biaya hidup. Anden pelonggoh berdua beras 50 kilo pira minggu kelorang nikah. Onek nggih. Onek kelorang lamun sekarang saat 50 kilo nikah bega onek. Bau sebulan lah kira-kira. Bau sebulan. Kode itu soalan niki. Pira lalu si dahar nikah nggih. Pira lalu si dahar paling setengah piring sekali ngelor nikah. Lagu lamun umat salai aja 50 kilo paling 2 jelo nebue. 2 jelo bue. Le umat salai. Nah, jangankan umat terdahulu ya. Dengan Arab doang kaja pelungguh nikah beda. Beda porsi makan. Namun dengan Arab nikah ara istilah nari tepsi ya kan nggih. Biasa sekik bembek nikah teparan aran nasi kabsyah atau nasi biryani, nasi bukhari macam aran sekik bembek ni kan cempat biasa nikah. Pira kilo nikah terus bi doang isi nggih. Senare nikah. Sedulang malah nikah si ngelor dengan Arab. Ampun niki masih umat Rasulullah, masih bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibanding kita kerja dengan Arab ini jauh perbedaan porsi makan, apalagi umat-umat terdahulu. Nah, ya tujuan dari Allah menjadikan tiang pelungguh nikah sakode ada biaya muknatul hayat niki yang tidak terlalu banyak. Keji setengah lor nikah. Nah, nggih. Terus yang kedua endah pakaian dah oke, lamun sekelas belik tiang niki paling-paling ya semeter 70 lah, semeter 60 mun tiang pihak jas misal. Semeter 70 cm kurang 2 meter. Nah, lagu umat-umat salah serol niki biasa ngampuk bau jari kelambi. Nggih. Serol bakal bau. Nah, niki kebelik nggih. Nah, kita dijadikan sebagai umat kode nikah ada biaya hidup tidak terlalu banyak. Masya Allah, kemuliaan sangat luar biasa. Demen ninggal tiang pelungguh, demen ninggal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu tepamitang roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau akan meninggal dunia. Nah, nikah saat menjadi buah pekayunan, saat menjadi beban Rasulullah, berembe nasib umat setelah beliau tinggalkan. Dan itu yang sempat terlontarkan ketika beliau bertanya kepada malaikat Israel dan malaikat Jibril pada saat itu yang hadir ketika kena terpamitang roh beliau. Okay. Nabi bahasan beliau, wahai Israel, wahai Jibril, duanya hadir saat nikah. Nabi jaminan akan Allah Subhanahu wa taala bagi umatku setelah aku tinggalkan. Nabi jaminan manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama takian berketuan oleh malaikat Israel alaihi salam. Khawatir beliau. Nah, khawatiran ikilah langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi manik desida Allah, ya Israel, basyir li habibi. Wahai Israel, berikan kabar gembira kepada kekasihku Muhammad. Anni la akhzuluhu fi ummatih. Jadi kabar gembira yang pertama sebagai jaminanku kepada umatnya, anni la akhzuluhu fi ummatih, sungguh saya tidak akan pernah memberikan rasa takut dan gentar kepada umatnya pada saat sakaratul maut manik desida Allah. Nah, niki jaminan saat pertama. Saya tidak akan memberikan rasa takut, khawatir kepada mereka pada saat sakaratul maut. Nah, insyaallah nggih, lamun dewek tiang pelungguh senamian umat Rasul secara umum, insyaallah tidak khawatir akan sakaratul maut nikah. Dibekali doa dari Rasulullah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Niki kita dibekali doa, adik terus mohon meminta kepada Allah diringankan waktu sakaratul maut. Karena sakaratul maut nikah masya Allah, subhanallah, luar biasa sakit. Di narak bau si patang berembe rasa sakit sakaratul maut sampai mati dengan si sakit. Nggih. Sampai mati dengan si sakit taran tembotnya nyawa.
Nah, dek nara lebihan si sakit sakaratul maut. Bahkan Rasulullah menyatakan siaran sakit sakaratul maut no manik beliau asyaddu min salasimi'ati darbatin minas saif, lebih perih daripada 300 dengan tegacuk si pedang. Sila, nggih. Ande dengan tegacuk sak pedang 300 kali dibandingkan si sakitnya sakaratul maut, masih sakaratul maut niki lebih sakit daripada 300 sayatan pedang. Ya Allah. Niki sampai-sampai Nabi Allah Musa alaihissalam dihikayatkan temen itu cabut roh beliau dari raganya sampai tempelek niki malaikat Israel si Nabi Allah Musa si sakit sakaratul maut tempelek malaikat Israel si Nabi Allah Musa alaihissalam sampai dihikayatkan nggih hilang setuik pelenteng atau penyinggalan malaikat Israel si kuat si tempelek si Nabi Allah Musa alaihissalam sakit lalu niki. Apa sekelas Nabi niki Nabi Allah Musa dan yang terpamitang roh beliau langsung tempelek malakul maut nggih sugul penyinggalan stoik atau pelentang beliau. Kan bagian daripada umat Rasulullah sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Nah, Nabi manik dasida Allah. Kan sabingi selalu Musa manik dasida Allah. Kaifa tahusul maut? Bagaimana kamu rasakan kematian? Dengan mengadu malaikat Israel, ya Allah, ya Rabbi anta a'lamu bima fa'ala abduk. Dah kaji selebih wikan ya Allah bagaimana perlakuan Musa kepada kami, kepada kaji. Kaji pamitang roh lagu tempelekna kaji sampai sugul matan kaji setuik basen. Dah kaji selebih wikan bima fa'ala abduk ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada Musa, ya Musa kaifa tahusul maut? Bagaimana kamu rasakan kematian wahai Musa manik dasida Allah? Nah, kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, ya Rabbi saya merasakan kematian katoir yugla fil qidir, kata beliau. Marakadin napi basan pelongguh kedit. Pada niki kedit tuh niki nggih. Marakadin kedit yugla fil qidir. Sakte anu le jambangan. Temasak di jambangan. La ma'alahu nara air nara minyak. Nyelambon api leman bawa lagu dinikmati. Ngeno idap kaji si tepanggang ya Allah rasana bahasa Nabi Allah Musa. Katoir yugla fil qidir la obak itu hayyan. Marak kedit sakte masak le bon api le jambangan nggih tegoreng kemudian api na belik. Itu yang kami rasakan ya Allah siaran kematian. Itu sekelas Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, umat Rasulullah SAW dewek yang pelunggu sami sudah ada jaminan dari Allah. Nabi manik dasida Allah, anni la akhzuluhu bi ummati. Sungguh saya tidak akan memberikan rasa gentar dan khawatir kepada umatnya pada saat sakaratul maut manik dasida Allah. Gandek bahagia marak nikah? Bahagia nggih. Senang dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kedua manik dasida Allah, basyir li habibi ya Israel. Wahai Israel, berikan kabar gembira kepada kekasihku Muhammad, anna ummatahu awwalu ummatin ukhrijat linnas idza bu'isu. Berikan kabar gembira kepada Rasulullah bahwa jemaah nanti ketika umat-umat lain dibangkitkan dari kubur mereka, maka umat merekalah, umat Muhammadlah yang pertama kali dibangkitkan lebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Nah, daka tiang pelungguh akhir nggih, umat foto lagu tiang pelungguh yang akan pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ummatahu sayyada alal umam iza jumi'u manik dasida Allah. Dan merekalah yang akan menjadi pemimpin terhadap umat-umat yang lain ketika mereka dikumpulkan di yaumul mahsyar. Tiang pelungguh akan menjadi pemimpin daripada umat-umat yang lain. Dan terakhir Allah mengatakan wa annal jannata muharramatun alal umam hatta tadkhulaha ummatuh, dan surganya desida Allah diharamkan tipe umat-umat lain sebelum dewek yang pelungguh berdegah jurut tama surga senamian. Haram surga niki le umat lain sebelum umat Rasulullah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, niki kemuliaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kayu ninggal sila. Mati doang niki. Kadang-kadang sila siaran sifat mati niki tiang juluan pelungguh murian. Pelungguh murian juluan tiang murian, bener kan? Atau tiang murian pelungguh juluan kan bener. Nggih. Pelungguh juluan tiang murian atau pelungguh juluan. Nah, pada. Nah, makin babu fadli majalisil ilmi. Bab menjelaskan fadilah hadir di majelis ilmu. Nah, ada sak pelungguh geger, ndak tesi bantun-bantun hadir di majelis ilmu. Karena di akhir zaman ini Masya Allah hadir majelis ilmu berat etot itu sih datang makin. Beda mara acara-acara perkawinan napi tanpa diminta, tanpa diundang nggih. Amun nara jangger atau alat-alat musik cimol becat sugul. Lamun pengajian mara niki luwe uzur niki. Nah, Sayyidina Luqman beliau berpesan kepada putra beliau. Ya, terkenal Sayyidina Luqman ini dalam Al-Qur'an juga banyak menceritakan tentang bagaimana Sayyidina Luqmanul Hakim, nggih. Nah, Nabi bahasa Sayyidina Luqman, qala Luqman libnihi, berkata Sayyidina Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai putraku, kata Sayyidina Luqman, iza ra'aita qauman, ketika engkau melihat sekelompok kaum yazkurun Allah, mereka hadir di majelis ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fajlis ma'ahum, maka sempatlah duduk di antara mereka, pesan Sayyidina Luqman kepada bijan. Lamu mek kita Luqman, bija anak, ketika engkau melihat atau menemukan sekelompok kaum hadir di majelis ilmu, maka hendaklah engkau mengambil bagian, kata beliau. Fajlis ma'ahum, duduklah di antara mereka, duduklah bersama mereka. Fa innaka in taku aliman, karena ketika engkau hadir, kemudian engkau adalah seorang yang berilmu, seorang yang alim, hadir di majelis ilmu, maka yanfa'uka ilmuka, maka ilmumu itu akan memberikan manfaat. Nah, ilmu itu akan memberikan manfaat. Artinya mungkin orang akan bertanya kepada engkau, atau engkau bisa sharing, saling memberikan masukan terhadap ilmu ketika engkau tahu sebagai seorang alim. Wa in taku jahilan, lebih-lebih misal kamu seorang bodoh, dengan sandek nenau kemudian hadir di majelis ilmu, maka allamuka, merekalah yang akan mengajarkan engkau. Dengan sahadir tono, dengan hadir di sana, atau seorang ulama misalnya memberikan pengajian, maka mereka akan mengajar engkau, mengajarkan kepadamu. Wala Allah ta'ala yatlau alaihim birahmatihi fatusibaka ma'ahum, dan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya di majelis itu, sehingga engkau termasuk daripada orang yang menerima rahmat dari Allah karena engkau hadir di sana, bahasan beliau. Nah, namun kita hadir atau mengetahui ada majelis ilmu, perut sila niki sebenarnya hadir sudah di majelis ilmu. Bahasan beliau, ketika kita hadir, maka Allah akan memberikan rahmat di sana, dan kita akan mengambil bagian daripada apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, wa iza ra'aita qauman la yazkurun Allah, tapi sebaliknya ketika engkau sekelompok kaum la yazkurun Allah, tidak berzikir kepada Allah,
Mereka hanya kumpul, mungkin kurang bermanfaat yang dibicarakan, kurang bermanfaat yang dilakukan, sekedar kumpul-kumpul dek gerau-rau, dek kena-kena. La yazkurun Allah, fala tajlis ma'ahum, jangan engkau mengambil bagian dari majelis mereka. Jangan engkau singgah. Dedek milu tokol, bahasan beliau. Fa in taku aliman, karena ketika engkau seorang alim, kemudian mengambil bagian duduk bersama orang-orang yang dekna tepat, dekna karuan, la yamfa'uka ilmuka, maka di sana tidak akan bermanfaat ilmumu, kata beliau. Wa in taku jahilan, lebih-lebih kau menjadi seorang yang bodoh misalnya, maka yazidka ghayya, maka majelis itu akan menambah kebodohan dan kepandiran, menambahkan mudarat, menambah ketidakbaikan kepada engkau, bahasan beliau. Wala Allah yatlu alaihim bisukhtihi, dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan memurkai majelis itu, memberikan kemurkaannya di majelis itu, kata Sayyidina Luqman, fayusibaka ma'hum, maka engkau akan ikut mendapatkan murkanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena engkau kebetulan hadir di majelis itu, kata beliau. Nah, ada kadang-kadang dengan sanunas beketuan. Oh, tiang dengan bodoh misal, dengan tiang blok misal nggih, hadir di majelis ilmu dia tahu kena. Dia tahu menghafal ilmu, kadang-kadang dia ingat, percuma terhadir di majelis ilmu. Nah, niki arah jawaban niki. Arah jawaban dekan Sayyidina Faqih Ales As-Samarqandi, beliau mengatakan, manintah ilal alim wa jalasa ma'ahu wa la yaqdiru ala an yahfazal ilma falahu sab'u karamatin. Saya hadir di majelis ilmu wa la yaqdiru ala an yahfazal ilma, tapi dia tidak mampu untuk menghafal. Nah, damen pelungguh mantuk misal mangkin, damen pelungguh ule, tentu nasin isi bija atau ninik kaki pelungguh lek gedeng. Apa mau de papu baru, akan dek tahu apa je. Ongkat tuan seno misal bahasa Belinggih nggih. Lupa ke barak kamu tati misal. Nah, ndek ingat. Nyertok kenen. Nah, misal. Tetap Belinggih mau pahala keutamaan. Bahasan ulama, pitu kemuliaan bagi pelungguh, meskin pelungguh sekedar hadir, ngantuk-ngantuk, ngandut-ngandut tak cukup. Pitu kemuliaan ta'ijan sida-sida Allah. Awaluha, saat pertama, yanalu fadlal muta'allimin. Nah, pelungguh mendapatkan keutamaan dengan sak berajah. Nah, pelungguh mendapatkan keutamaan muta'allimin. Sudah terhitung dengan sak menuntut wah niki. Terhitung murid wah niki. Terhitung dengan sak menuntut thalibul ilmi. Daka ndek terpaham. Daka ndek pelungguh wikan atau ngerti, bahkan lupa misal nabi sampai gedeng. Nah, termasuk pulih pelungguh keutamaan dengan sak berajah. Keutamaan dengan sak menuntut ilmu. Sak kedua, wasani mada majalisan indahu. Selamat yang pelungguh duduk di majelis ilmu, kana mahbusan aniz zunub. Niki kemudian sak kedua, selamat hadir di majelis ilmu, terjaga dari dosa. Terjaga dari dosa insyaallah. Segera kita gawe dosa marah-marah niki lah misal nggih. Nggih judi-judi online tersempat gawe lah misal. Nah, selama hadir majelis ilmu niki insyaallah kita terbebas dari dosa. Niki keutamaan yang kedua. Mahbusan aniz zunub. Wasalis yang ketiga, idza kharaja min manzilihi, demen pelungguh sugul atau margi leman gedeng, tanzilu alaihi rahmah, di sana sudah disediakan turun rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sak ketelu, demen pelungguh sugul margi leman gedeng, di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada tiang pelungguh. Niat pelungguh sahadir diki sudah
luar biasa, sekedar niat doang, apalagi ditunjukkan dengan hadir di majelis niki. Niki fadilah yang ketiga. Warabiu yang keempat, idza jalasa indahu fatanzil alaihi rahmah patusibuhu bi barakatihim. Nah, damen pelunggu sampai le majlis. Nah, niki rahmat lain malik sak kedua. Beda rahmat sa pertama waktu pelunggu margi, manggi damen pelunggu hadir, mengaplikasikan niat pelunggu dengan hadir. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat tambahan. Nah, lamun sak baru nikah aja nggih, waktu pelunggu berniat kemudian margi nikah kan pahala niat, kemudian pahala lampak nikah teh. Nek man sampai wah tersiapang pelunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian damen pelunggu sampai, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmatnya lagi. Terumbuk malik kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap khutwah, setiap langkah yang pelunggu injakkan kaki menuju le tempat niki, maka semuanya sudah tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pira langkah pelunggu niki sampai le genah atau tahu niki, semuanya sudah dicatat oleh Allah. Wal khamis, kemudian yang kelima, madama mustami'an, selama pelunggu mendengar. Nah, selama pelunggu menjadi pendengar, tuktabu lahul hasanah, sudah dituliskan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kemuliaan yang kelima. Wasadisu yang keenam, wa tahuffu alaihimul malaikah bi ajnatiha ridwan wa huwa fihim. Nah, keenam, malaikat mengepakkan sayapnya. Nggih. Malaikat nika melebarkan sayapnya untuk memberikan naungan kepada tiang pelunggu. Nah, lagu kan panas niki atau kan hujan, mbe payung malaikat nika. Nah, sifatnya gaib nika nggih. Nah, artinya payung rahmat. Lemak saya searah le naungan malaikat niki akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan jadi saksi akul kehadiran tiang pelunggu. Nggih, jadi saksi malaikat yang sudah memberikan naungan kepada tiang pelunggu sami. Nah, kemudian saat terakhir saya kepitu, wasabi'u kullu qadamin yarfa'uhu wa yada'uhu yakunu kafaratan lizunub. Setiap langkah kaki yang pelunggu angkat dan letakkan di tempat niki, yakunu kafaratan lizunub, sebagai penebus daripada dosa tiang pelunggu. Ya Allah, nggih, kita tahu dosa ante niki karena kita niki khata'un dengan selalu melakukan kesalahan. Setiap mungkin keluar ucapan, arak doang sak pelih sisip khilaf. Setiap pegawaian sak kode niki sadar nggih, dosa-dosa bersit dari kelakuan, dari sifat tingkah laku tiang pelungguh. Lagu insyaallah dengan hadir di majelis niki, hadir di majelis ilmu, maka setiap langkah itulah yang akan menyebabkan dosa-dosa niki terhapus. Nggih, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki tujuh keutamaan, 7 karomat, kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi dengan sahadir di majelis ilmu. Kata ulama, meskipun dewek tiang pelunggu sami dekwikan napi sita bicara le masalah niki. Nah, ndek hafal ilmu sita sampeang misal sekedar hadir, 7 kemuliaan yang Allah janjikan kepada tiang pelunggu sami. Nah, kemudian anden pelungguh wikan. Nah, anden pelungguh wikan pinter misal pelungguh menghafal atau mengingat nabi sita sampeang summa yukrimuhullahu ta'ala bisitti karamatin ukhra. Nah, lamun pelungguh wikan atau arak tama ilmu-ilmu nikah mana-mana basan tanggul mustamin sekecot misal nggih.
Niki terombok malik 6 kemuliaan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Bisitti karamatin ukhra, akan ditambah 6 kemuliaan lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil kemuliaan nikah awal wasa pertama, yukrimuhu bihubbi syuhudin. Yukrimuhu bihubbi syuhudi majlisil ulama. Nah, Allah memuliakan tiang pelungguh dengan dicintainya bihubbi syuhudi majlisil ulama, dengan kecintaan majelis ulama. Artinya lamun pelungguh wikan le majelis ilmu misal, Nabi si tersampaiang isi pembicara atau ilmu si tersebar le majelis ilmu niki, maka Allah memuliakan pelungguh dengan kecintaan para ulama. Nah, seolah-olah dicintai oleh para ulama. Wasani kullu man yaqtadi bihim falau mislu ujurihim min ghairi ayang qusam min ujurihim syai'un. Sak kedua, dengan sak ngiring pelungguh, dengan sak nganter pelungguh bijajari atau misal ojek sak datang. Nggih, saya sak ngiring pelungguh niki misal kata ulama falau mislu ujurihim, pada dah tak ican bagian sida-sida Allah. Ojek sak nganter pelungguh datang le tahu niki, atau bija sak nganter pelungguh datang le tahu niki, Nabi si punya andil sehingga pelungguh hadir di tempat niki, maka mereka juga mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, murah niki yang luar biasa murah. Wasali saketelu, nggih, bonus akan dari sida Allah, lau ghufira li wahidin minhum yashfa'u lahu. Anden le arak salak sopok le dewek tiang pelungguh sami le sekian banyak niki misal. Arak sikit sak terampunin dosa sida-sida Allah. Dengan sak soleh, dengan sak pacu, maka dia yang berhak memberikan syafaat bagi tiang pelungguh. Beliau dengan sebab nikah yang akan memberikan ampunan. Allah memberikan ampunannya dengan sak sikit nikah kepada tiang pelungguh. Jeli antara tiang pelungguh misal sak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ampun dosa salah sida-sida Allah, maka milu tiang pelungguh sami diampuni dengan sebab sak sikit dengan nikah. Nah, murah dari sida Allah. Yang perlu ngiring dengan ali, perlu ngiring dengan sak solah, sak bersih. Nah, mungkin beliau diampuni oleh Allah sehingga milu ngiring tiang pelungguh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki bonus yang selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga setelah yang 7. Warabi'u yang keempat, yabrudu qalbuhum min majlisil pusat, akan diberikan dinginnya hati tiang pelungguh daripada sifat kemunafikan, kepasikan. Nggih, dingin ati niki engkah sak keras lalu. Lemah ati tiang pelungguh lamun tah hadir di majelis ilmu. Jadi ia pihak ati niki sak jari lembut, lemah, dingin. Ndak sak kojoh lalu niki hadir di majelis ilmu. Wal khamis yadkhulu fi tariqil muta'allimin was sholihin. Nah, tama di kelompok orang-orang yang soleh, si terpandang nika. Tama di kelompok orang-orang yang dianggap oleh Allah orang-orang yang soleh. Nah, lamun teu ngaji le hadir di majelis ilmu. Wasadisi yuqimu amrallah ta'ala li'anna Allah ta'ala qala kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Nah, lamun teu ngiring hadir di majelis ilmu, maka kita sudah menjalankan yuqimu amrallah, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Nah, niki beberapa bonus yang Allah berikan bagi dengan sehadir di majelis. Apalagi makin bulan Rajab para jamaah. Nggih. Berbeda malik pahala kebaikan di dalam bulan Rajab. Kari semendak bulan puasa. Kari 2 bulan kurang. Nah, kebaikan di dalam bulan Rajab niki malik berlimpah. Berbeda pahalanya ketimbang bulan-bulan salainan. Sehingga bulan Rajab niki dikatakan sebagai bulan desida Allah. Rajabu syahrullah. Rajab adalah
bulan desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Rajab niki, bulan ampunan, rahmat, kasih sayang desida Allah Subhanahu wa taala. Ya terbausin bulan Rajab. Nah, napi kena bulan Rajab nika, lamun secara bahasa roknya nika napi kena rahmatullah. Ya teparan Rajab. Rokna nika rahmat, kasih sayang Allah. Ya kena Rajab. Rok. Kemudian jim. Sak kedua, jirmul abdi. Jirmul abdi. Napi kena jirmul abdi, kesalahan, dosa, maksiat yang pelunggu sebagai panjang. Ya kena jirmul abdi, jimna nika sak tengah. Kemudian sak telu akhir ba birrullah, ba rajabu. Nah, ba'nya nika adalah birrullah, kebaikan desida Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah mengatakan wada'tu jirma abdi baina rahmati wa birri. Saya meletakkan kesalahan umatku, hambaku di antara rahmat dan kebaikanku, kata Allah. Artinya dalam bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesalahan yang pelungguh di tengah-tengah antara kasih sayang dan kebaikan desida Allah Subhanahu wa taala. Wikan pelungguh dengan ngebal maku nika, dengan maku nika nggih, dengan ngebal maku biasa sak bawa nika, sak bawa sak solah dulu. Demen tengah niki ini kadang-kadang selipang sak cengi-cengi, sak lengi-lengi. Barang malik sak bau nika sak solah malik. Nah, niki. Kadang mau doang marak nika. Nah, nikilah kira-kira tamsil atau contoh yang Allah katakan bulan Rajab nih, saya meletakkan kesalahan dan dosa hambaku di antara kebaikan dan rahmatku, kata Allah. Artinya kesalahan-kesalahan temaku-maku sak bidang-bidang niki tertutup si bagus. Bagus si bawa, bagus si le atas, salengi-lengi le tengah, tahu sekiji-kiji. Ndek pedas. Ndek pedas kira-kira. Nah, itu sebagai bagian daripada kasih sayang desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab niki sebagai bagian daripada bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum. Di antara bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Namun Ramadan ya wah lain khusus nih. Nah, seempat yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, minha arba'atun hurum, 4 bulan sangat terhormatin sida-sida Allah. Artinya dengan sanggawe kebagusan dalam bulan Rajab dilipat gandakan pahala kebaikannya oleh Allah. Dengan saya melakukan kelengian dilipat gandakan indah kelengian. Di bulan Rajab. Nah, lain lamun dalam bulan-bulan Rajab atau bulan-bulan lainan saempat nika dek kanggo perang dengan Arab lain. Sangat dihargain bulan-bulan niki. Gencatan senjata dek kanggo perang. Si hargain, si hormatin si alan bulan Rajab. Nah, sehingga ulama memberikan contoh bulan Rajab niki atau memberikan perbandingan sebagai bulan zuru basen. Nggih. Yaumuz zar'i, syahruz zar'i, bulan tok tangiring bercocok tanam. Napi kena bercocok tanam nika ya tok tangiring ngelah rau nggih atau ngelah bangket, kemudian itu ngaru lowong. Nah, niki bulan Rajab. Arti napi ya tok tengelah ate. Ya tok mersi ate nika untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya tok persi ate tobat kepada Allah persidik nika bulan Rajab. Nah, kemudian bulan Sya'ban, bulan napi syahrus saqi. Demen wah selesai talatin, demen selesai lowong. Nah, ya tok tangiring rawat talatan niki. Rabu, kemudian semai, arak gulma-gulma atau rebu-rebu, pupak anu nikah kita persi terondap segala macam atau tebeng herbisida, persi rumput-rumput sak mengganggu, terairi dengan irigasi yang baik, rawat sempurna,
ia kenana syahrus saki, bulan Sya'ban. Ia tetang ngiring menyirami tanaman. Nabi kena nikah. Jadi ate yang sudah tobat kepada Allah, sudah bersih. Nah, makin dalam bulan Sya'ban, ia tahu terawat malik. Okay? Ia tahu siram, pupuk segala macam. Nah, kemudian dalam bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul hasad. Okay? Syahrul hasad. Bulan untuk tangiring panen. Panen terhadap apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita usahakan, jiwa raga kita bersih, kemudian dipupuk dalam bulan Sya'ban. Nah, sehingga di bulan Ramadan yaitu tangiring panen. Panen pahala yang luar biasa. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Saya melakukan satu kebaikan di dalam bulan Ramadan, perbuatan sunnah. Kana kaman ada faridatan bima siwahu manik Rasulullah. Maka akan diberikan pahala seolah melakukan kebaikan atau kewajiban di dalam bulan yang lain. Waman ada faridatan fihi, saya melakukan satu kebaikan di dalam bulan Ramadan, karena kaman ada sab'ina faridatan fima siwah, maka seolah-olah dia melakukan 70 kebaikan di bulan luar Ramadan. Ya tok tangiring panen, setelah bulan Rajab tok tangiring tanam, bulan Sya'ban tok tangiring menyiram, bulan Ramadan tok tangiring panen. Nah, ya. Nuna. Sa berdagang. Nah, kurang bagus niki. Nah, kurang bagus niki. Ya kenana menyampur sesuatu yang dani salenge dengan sa bagus. Ada unsur goror dalam ilmu fikih. Nggih. Ada unsur goror. Jadi nembe sa bagus sa lebih barokah, clean niki one sa bireng je lain. Jin tati. Ne sa bersih mulis marak sida je ngeno kan le pembeli. Daka bonges-bonges pembeli lagu inges doang si tempat keno ya. Nah, lamunnya je marak sida keputik tati inges misal lainan so ajin. Nesa solah 14.000, nah nesa bedang bongesan je 12.000 harga. Nah, niki siap bagus nggih. Lamun tergancuh tercampur niki terus jari harga sak solah. Nah, kurang barokah niki nggih usaha. Kurang barokah. Kanggo ngusul sila ada sak rame. Napi anda sila. Usul sila. Lain bisa beli, lain bisa jual. Nah, tapi harganya sama. Sama beli lah, dibeli. Oke, sekilo tidak beli, harga dijual. Lain bisa jual. Atau beli kurang sekilo. Masuk ini bawa kuih separuh. Oh, nggih. Oh, arah cara menu anda? Dengan sak nendang nggih. Ada sak jelas. Belum. Lamun beli je beremben cara. Beli je totok ke jam 2. Jam 2. Tapi bedaganya totok ke jam dalam. Pada doang selain 5 likur aja sak baru nih ke. Nggih. Oh, jari lamun beli nikah kan ada sak kurang timbangan nggih. Totok jari nikah bawa. Baik, namun penjual ada saat tinggian timbangan Malik. Astagfirullah. Ada sampai sak anu niki nggih. Sak biasa secara normal ya. Barokah niki sak perlu barokah niki. Ya kenana bab muamalah niki para jamaah. Bab muamalah. Bab jual beli nikah nggih. Bab jual beli. Kurang bagus nih karena ada unsur goror di dalam. Nah, tapi ada unsur goror, ada tarodi di dalam hukum baik ya kena muamalah. Nggih, pada doang tan pelai nih ke. Pada doang nggih. Nah, nikah ara unsur goror.
Napi kena goror, bau kena arah unsur penipuan, bisa merugikan satu belah pihak. Dipilih si daging kita sebelum lepas, harus daging dia tak jauh isi pilih-pilih. Lagu setting dacin lagi. Wahta setting, wahta atur dacin keberat nih. Nah, niki kurang-kurang berkah sama rak niki nggih. Mbeje saampuliana dawak nggih. Karena lamun muamalah atau pegawaian teridoin sida-sida Allah arah barokah di dalamnya ya. Arah barokah fil mal, barokah le harta. Nah, barokah le harta nike, nah berhubungan beremben tante alokasikan cara kaifiat di dalam harta niki. Beremben tante manfaatkan, beremben tante mau harta niki. Nah, niki akan berhubungan kanca harta si barokah. Jadi cara-cara si pelunggu sebut marak nike, hal-hal yang mengurangi barokah hampura. Mengurangi barokah. Karena ada unsur goror di dalam bab muamalah. Ada unsur penipuan atau ada unsur yang merugikan satu belah pihak. Nah, dalam konteks niki kan petani. Lawan misal sekarung sekilo misal atau 2 kilo kurang. Lalu sekian karung lawan. Kecuali mungkin lamun potongan karung secara bitarodi. Nah, niki aja sudah umum. Misal sak berat baluk 10 kilo, potong gih sekilo jari toleransi lah marak nike. Nike lek daya lek dewek nike biasa. Misal tiang beli ndek pas kalau marak timbangan emas. Oh, mungkin arak basah atau mungkin karung atau ronggo segala macam. Tunas lah sekilo lek potongan, biasa marak nike. Nah, nah niki aja kembali lek bitaradi biridho. Nah, bitar ndak masalah. Lagu yang ndak pas nike marak sangune teh. Mengelabui timbangan. Niki ada unsur goror. Nah, niki tidak diperbolehkan di dalam muamalah yang barokah. Nah, iya niki sak teparan, nggih. Memang muamalah niki sulit muamalah niki. Karena ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada membuat muamalah niki fasid istilah. Nah, niki banyak hal terjadi. Pada kancasa dengan si napiaran nempo niki kadang-kadang nggih saluwe praktek sak kurang pas kadang-kadang niki. Contoh misal dengan sak nempo beras. Luwe terjadi marah niki. Mai aku nempo beras sida, misal seton kubait ia 15 juta misal. 15 juta misal ongkat. Tentunya kan lebih tinggi daripada pembelian sak biasa. Sida wah bait ne baras ne 15 juta. Lagu jual aku mah malik aji 10 juta atau 11 juta langsung diterima kepeng. Padahal dia man terima barang wah jual niki kadu ongkat. Nah, luwe terjadi nika endah. Langsung jual barang nika dek man takobut. Napi kena dek man takobut dek man terima, bahkan dek man kita barang nika. Jual malah ke aku kubeng sida 10 juta. Lemak kali 2 bulan atau 3 bulan ada sahur 15. Nah, nikah ada unsur ribawi. Ada unsur riba dalam muamalah marak niki. Nggih. Nah, sasa tepat ngombe kanggo misal. Nggih. Nenten ijo niki. Napi istilah nempo sale pekan atau nempo lek batur nih nggih. Lain sa ijon niki. Lain contoh. Sa nempo niki. Berotang secara tempo. Aku berotang lek sida misal 2 bulan beras ke bait misal. Awone wah seton beras nih sida bait 15 juta. Lagu aku beli langsung meh 10 juta. Nah, marak niki misal. Dijual di tempat lagu deman kita barang niki. Deman terima.
Nah niki ndek kanggo. Nah, kecuali lamun mai sida bait beras kuning 15 juta. Berutang 15 juta, ndek masalah berutang. Nah, terus jauh barang niki misal atau pindah yang kujual berasnya aja 10 juta atau 11 juta, sida malik beli. Nah, lain akad nikah aja ndek masalah. Nggih. Yang penting sudah diterima berasnya, dilihat ya karena sudah kepemilikan. Nggih, sudah tamlikul manfaah. Sudah tamlik, sudah memilikkan. Apakah dijual ke orang lain atau dijual dengan sa pertama nih tidak masalah. Dengan catatan wah terima ya kena takobut. Wah terima barang niki. Wah timbang terima. Tidak masalah mun marak niki. Nah, sa umum terjadi lek pancingan ikan endah niki, lek kolam-kolam nike. Nggih. Nah, niki yang pura nggih. Lek misal arak dengan sak menyewakan atau menyediakan kolam untuk dipancing, kemudian arak dengan sak berkercis. Nah, luwek praktik-praktik yang tidak dibenarkan dalam syariat, tergantung berembe akad. Karena muamalah niki dianggap sah tergantung leman akad. Nah, misal niki kolam sebelik marak niki. Makin arak kancen dengan 10. Kancen 10 niki urunan. Meh tembeli pada 10 kilo nih. Atau tembeli pada 5 kilo, kita kancen 10 nih jadi 50 kilo. Tembeli lek dengan sa EP4. Terus lepas sempat niki 50 kilo, ia terpancing. Ia terpancing, saya siap mau lui anja, angget. Saya sandai mau, ya rugi. Nah niki dek kanggo niki. Model mana niki? Luwek terjadi. Termasuk dalam musabakoh si ndek pas di dalam syariat. Termasuk bobotoh judi niki. Nyugulang pada 5 kilo, nggih. Terus lepas 5 kilo niki apuk pancing bareng-bareng. Saya si luwek mau ya untung. Ah niki kurang pas nggih. Nah, berembe muamalah sak pas kanggo misal pemilik kolam niki melepas 2 kintal. 2 kintal kemudian dengan saat tama niki diambil kercis misal pada 100.000. Nah, ongkos tama kercis, ongkos tama kolam, bebas mancing. Nah, pokok sida mau 10 kilo, mau 15 kilo, mau 2 kilo terserah. Niki jendek masalah. Nggih, karcis tama kolam si tepara niki. Nggih, kanggo mun marak niki aja. Lagu marak praktis sak pertama si dewek aturan niki aja ndek nepas ya dalam syariat. Nggih. Terus saya nyukut pada 10.000 kan satu jari mau. Nggih, terus dia terpancing niki. Pada harap saya mau 2, harap sendiri harap. Nah, niki katakan haram sak model niki nggih. Nggih. Niki yang banyak marah-marah niket ya. Mungkin. Yang udah tua lalu itu jadi dengan kita kan. 4-10, bayar 1, saja 10. Nggih. Dia saja 10 bayar 4-10. Kadang-kadang mau 2 semua itu bisa. Ya sindek kanggo marah niki. Nah, kecuali lamun pemilik kolam melepas sekian kintal empak kemudian bait kercis, bebas saya tambah mancing bekercis. Pira-pira mau. Nah, ya termasuk Tan Guru Anas, Abah Anas niki sampun menjelaskan masalah ini. Bau ya halal bahasan namun marak niki. Model beli dole nembong mentan kan. Kasih sekat tinggal beli. Ada komputer kita sampai amal kita bukan lepas lain dengan waktu nu. Masih kulit 4 meter. Terus lagi borong bunga kilo. Sekian juta. Ada semua sekarang baru ada semua 10 berembeh hukum. Saput yang kami ini kalau beli embung gitu. Borong berbunga lah. Kalau sedelo batas anu niki bekercis model nggih? Dek bekercis borong. Borong. dalam borong sedelo bikin kan. Borong kita nama aja. Borong dengan itu embung ablapas makin gede. Terus terbuka ini memancing bisa pada selai atau pelunggas dengan harga bisa 2 juta.
Kita bor agak kas jelo. Urunan kanca anu nikah sa anu nggih? Ya, Urunan kanca sa nggih dugulan. nyugulang. Berapa hukum? Pada marak sa anu nikah jarin nggih. Pada anu niki. Nah, orang benar lembung gitu kan. Dan akhirnya orang berbijian. Tidak mau, kai-kai. Kai-kai jadi mau dan susah. Niki untuk hajat anu aki. Oh nggih. Si nyumbang niki yang anu. Nah, makin untuk selingan nggih. Tangiring membacakan Fatihah kepada secara khusus jemaah yang sudah memberikan dedikasi sumbangan untuk Yayasan Pondok Pesantren. Nah, mudah-mudahan segala amal jariahnya diterima di sisi Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ya, yang pertama untuk Hajjah Salamah bersama keluarga, mudah-mudahan nggih diberikan panjang umur serta afiat, diberikan murah rezeki halal barokah, nggih. Kemudian Ina Mahni untuk diniatkan untuk almarhum Sufyan As-Sauri. Bukan? Ya? Almarhum katanya nggih? Nggih. Nah, tapi keluarga yang sudah niatkan nggih. Untuk almarhum Sufyan As-Sauri, almarhum Haji Nur Salim, kemudian diniatkan untuk almarhumah Hajah Maryam. Untuk yang dimaniki secara khusus, dawak tangiring bacakan Fatihah, dan tentunya kepada seluruh jamaah juga nggih. Seluruh jamaah keluarga si beramal maupun yang belum punya kesempatan saat niki nggih, senamian mudah-mudahan. Kita niatkan mudah-mudahan, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ican panjang umur serta afiat, dimurahkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusan kita. Dunia maupun akhirat sida-sida Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan barokah dari setiap langkah dan usaha kita, amin amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wala kulli niyatin shalihal. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin sampai niki akhir nggih. Kita cukupkan nggih sampai niki. Kebetulan dewe kara undangan nih karena lek pengkelak mas nih ke selesai asar niki. Nah, ampura lamun arah hal-hal sa bau tegadingang atau bisa diambil dari apa yang tiang sampaikan pada tiang pelungguh. Nah, niki semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nunas gelungsur maaf sebele-bele anden ara ucapan dewek atau hal-hal si kurang berkenan niki kemudian tiang pribadi dawak tiang ngiring stempel pengajian niki dengan doa. Karena lamun tengaji nggih ibarat minak surat, lamun dek man stempel dek man sah niki. Dek man bau terima nggih. Jadi doa niki sebagai stempel. Doa yang kita panjatkan pada saat selesai majelis ilmu nilai ijabahnya luar biasa. Jadi stempel pengajian tiang pelungguh dengan doa. Nah, dalam hal ini kita sama-sama membaca doa pusaka. Nah, mara nggih al-maghfurah Maulana Syekh berikan kesempatan tiang pelungguh untuk melontar beramal sila untuk pembangunan yayasan yang kita cintai niki. Sambil kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah semoga hajat kita diterima, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana